Begitu kamu tahu identitasmu, sebenarnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Jadi hidup ini yang pertama rumusnya katanya Markus, carilah apa tugasmu. Katanya Markus, segala sesuatu, apakah itu kuda atau anggur, diciptakan untuk tugas tertentu, untuk peran tertentu. Maka carilah tugasmu sebagai manusia. Sering kan saya singgung ayat afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Itu kan Allah loh yang ngomong. Apa kami ciptakan engkau itu hanya untuk iseng? Pasti tidak, ada tujuannya. Kejar itu. Yo, Al-Quran banyak ngomong tentang tujuan hidupmu ini. Enaknya karena sayangnya Allah sama kita, kan kita sama Allah langsung ditunjukkan, ini loh tugasmu. Jadi yo kayak misalnya ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku ciptakan manusia di muka bumi jadi khalifah. Ini kan Allah langsung ngasih petunjuk, ini lo tugasmu. Maksudnya Markus, yo kamu jalan di tugasmu itu. Setiap hal di muka bumi ini ada perannya, ada tugasnya. Jangan dikacaukan, kamu sendiri juga jangan kacau. Nanti kamu susah sendiri. Oke, teh ini kan dia punya tugas, dibikin jadi minuman. Ya diminum, ndak apa-apa. Manusia yang minum jangan dibikin kacau. Nanti tehnya kamu pakai ngepel terus kamu siramkan di karpetnya masjid, itu jadi kacau, kamu sumpek sendiri. Tidak di situ mainnya teh, dia untuk diminum. Jadi rumusnya hidup pertama, tugasmu apa? Yang harus kamu lakukan apa? Saya sering bilang, nggak usah cerewet tanya, apa Pak? Saya nggak tahu. Nggak, kamu sudah tahu. Begitu kamu tahu identitasmu, sebenarnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Begitu kamu tahu bahwa saya mahasiswa Pak, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan seorang mahasiswa. Di rumah, saya ini anak loh Pak, kamu tahu apa yang harus dilakukan seorang anak. Saya ini tetangga loh Pak, kamu sudah ngerti rumusnya tetangga yang baik seperti apa. Jadi tanya tugasmu apa, jalankan itu. Itu rumusnya orang hidup yang pertama. Dan yang kedua, ndak usah khawatir, ndak bisa. Katanya Markus, manusia pasti mampu melakukan semua yang Tuhan ingin ia lakukan. Kalau Allah nyuruh kita jadi khalifah, pasti kita punya kekuatan untuk mengkhalifai alam semesta. Ketika kamu ditakdirkan jadi mahasiswa, pasti memang kamu punya potensi untuk jadi mahasiswa yang baik. Bahwa hasilnya tidak baik, itu berarti kamu kurang maksimal menjalankan tugasmu. Jadi ini rumus-rumus dasar dalam hidup, katanya Markus. Pasti bisa asal kamu tidak manja. Kita kan sering manja, sering cengeng, sering cerewet. Sudah tahu masih tanya. Kita sering mengkritik Bani Israel, Yahudi, kita sering begitu. Orang Yahudi itu kan waktu diperintah ada aja yang ditanyakan. Disuruh menyembelih sapi masih ditanya, kulitnya sapi warnanya apa, besarnya seberapa, itu cerewet. Padahal begitu disuruh membelih sapi aja kan tidak masalah, tapi masih cerewet, tanya macam-macam. Padahal ya sudah ngerti pantasnya membelih sapi itu ya sapi yang semacam apa, kan gitu. Ya sama lah, kadang kayak mahasiswa disuruh bikin makalah, berapa halaman Pak, kemudian referensi ini boleh enggak Pak, kamu repot sendiri nanti, salahmu sendiri, cerewet. Coba diperintah, ya Pak, kan sudah. Selebihnya kamu mikir sendiri, ijtihad sendiri. Biasanya banyak tanya itu kan maksudnya kamu ingin dapat yang ringan, atau syukur-syukur bisa enggak jadi diperintah. Kan itu. Orang Yahudi itu kan begitu, nawar bolak-balik itu kan maksudnya yo siapa tahu enggak jadi, karena perintahnya enggak jelas.
Nah, kita sering begitu dalam hidup. Kamu sering ngerti tugasmu tapi tidak jalan, kenapa? Kamu nyari alasan, nyari dalih. Alah pak, ujian masih lama. Alah pak, kan segalanya sudah ada garisnya, ada takdirnya. Alah pak, selalu begitu, nyari dalih. Terus bekalmu lengkap, katanya Markus. Yang pertama apa? Ndak usah khawatir. Alam ini ada rumusnya, ada sunatullahnya. Jalankan tugasmu sesuai sunatullah. Kenapa harus kamu jalankan sekarang? Karena tidak lama lagi engkau ndak ada. Dimanapun. Hidup ini kan cuma sementara. Kamu dikasih fasilitas hidup yang sementara dengan tugas tertentu. Kalau nanti tiba-tiba kamu dipanggil sama yang ngasih tugas dan tugasnya belum selesai, bisa jadi kamu dikasih nilai C, D, atau E. Kalau kamu dikasih nilai E kan susah. Kalau ndak lulus di kampus gampang. Kalau ndak lulus besok di akhirat, urusannya panjang. Kamu ndak bisa ngerayu-ngerayu karena sudah selesai. Ndak ada remedinya. Besok waktu dihisab di akhirat kan kamu mbok ada ujian susulan, ndak ada. Sudah selesai. Maka katanya Markus, bekalmu lengkap. Alam semesta menyediakan semuanya, termasuk hukum-hukumnya. Segera jalan karena waktu kita terbatas. Pada saatnya semua akan ndak ada, termasuk Hadrian, termasuk Augustus di kalimat itu. Hadrian ya raja sebelumnya, Agustus raja Romawi pertama yang paling sukses menyatukan kerajaan Romawi. Orang sebesar itu saja juga waktunya limited, terbatas. Kalian ini kan edisi terbatas. Percayalah, Allah tidak menciptakan yang mirip kayak kalian lagi. Bikin yang lain yang lebih cakep-cakep. Terus yang kedua, katanya Markus, fokuslah pada apa yang kamu lakukan karena tugasmu di situ. Ingatkan dirimu bahwa tugasmu adalah menjadi manusia yang baik. Ingatkan dirimu apa tuntutan alam pada manusia. Jadi alam ini kayak mesin besar, ada sistemnya, kamu punya peran. Itu yang dimaksud tuntutan alam. Kalau kamu tidak memainkan peranmu, alam ini akan kacau ritmenya. Dan ketika alam ini ritmenya kacau, efeknya ke kalian lagi, ke manusia lagi. Maka ikuti tugasmu, jalankan peranmu sebaik-baiknya. Lalu jalankanlah tanpa ragu. Jalankan kebenaran, ungkapkan kebenaran saat engkau memahaminya. Cuma ungkapkan dengan baik, dengan santun, tanpa pura-pura. Nah ini apa yang dijalankan? Kebenaran. Menjalankannya dengan baik, dengan santun, dengan tulus, tanpa pura-pura.